Halo teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai telekomunikasi internet dan jaringan nirkabel. Sebelum masuk ke pemaparan materi yang utama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Rianti Epita Putri. Saya Gabriel Suryadi. Dan Saya Gabriel Lampang. selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Masuk ke materi yang pertama, yaitu komponen utama jaringan telekomunikasi. Yang pertama ada konvergensi jaringan telepon dan jaringan komputer. Nah, di masa lampau perusahaan menggunakan dua jenis jaringan yang berbeda. Ada jaringan telepon dan ada jaringan komputer. Nah, jaringan telepon ini dibangun oleh perusahaan telepon sepanjang abad 20 menggunakan teknologi transmisi suara, sedangkan jaringan komputer pada awalnya dibangun oleh perusahaan komputer yang ingin mengirimkan data dari komputer yang berbeda lokasi. Saat ini telepon dan jaringan komputer telah dikonvergen menjadi satu jaringan digital tunggal. Nah, jaringan komputer telah diperluas untuk mencakup telepon internet, layanan suara, video, dan komunikasi data yang berdasarkan pada teknologi internet. Nah, kedua, jaringan suara dan komunikasi data juga lebih cepat atau lebih kuat, lebih portable atau kecil dan mobile, dan lebih murah. Selanjutnya, apa sih maksud dari jaringan komputer? Nah, jaringan komputer ini terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung. Nah, komputer ini ada hardware, ada software, dan ada komponen utama transmisi yang digunakan dalam jaringan sederhana, yaitu ada komputer klien dan device server, antarmuka jaringan, media koneksi, sistem operasi, dan hubungan atau switch. Nah, media koneksi ini untuk menghubungkan komponen jaringan biasa berupa kabel telepon, kabel koaksial, atau sinyal radio dalam kasus telepon seluler, dan jaringan area lokasi nirkabel atau jaringan WiFi. Nah, selanjutnya itu ada jaringan komputer pada perusahaan besar. Bisa dilihat di sini ada contoh dari jaringan komputer pada perusahaan besar. Nah, infrastruktur jaringan untuk sebuah perusahaan besar tersusun dari sejumlah jaringan area lokal kecil yang terkait dengan jaringan area lokal lainnya dan jaringan perusahaan yang luas. Sejumlah server yang kuat mendukung situs web perusahaan, intranet perusahaan, dan mungkin extranet perusahaan. Beberapa server ini terhubung ke komputer besar lainnya yang mendukung sistem back-end. Materi selanjutnya yaitu web. Jenis web itu ada beberapa. Yang pertama ada hypertext. Hypertext yaitu halaman web yang didasarkan pada standar hypertext markup language atau yang bisa disebut HTML, yang memformat dokumen dan menggabungkan link dinamis ke dokumen lain dan gambar yang disimpan di komputer yang sama atau jauh. HTTP adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mentransfer halaman di web bersama-sama dengan alamat yang disebut Uniform Resource Locator atau biasanya yang disebut URL. Selanjutnya itu ada web server. Sebuah web server adalah perangkat lunak untuk mengelola halaman web yang disimpan dan mencari halaman web yang diminta pengguna. Web server yang paling umum digunakan saat ini adalah Apache HTTP Server, diikuti oleh Microsoft Internet Information Service atau yang bisa disebut IIS. Apache merupakan produk open source yang gratis dan dapat didownload dari web. Ketiga, teknologi utama untuk jaringan nirkabel, komunikasi, dan internet. Cellular system yang pertama yaitu adalah Global System for Mobile Communication atau biasanya disebut GSM, adalah standar yang digunakan di Eropa dan banyak di luar Amerika Serikat. Kekuatan GSM adalah dalam kemampuan roaming internasionalnya. Selanjutnya yaitu adalah Code Division Multiple Access atau biasanya disebut CDMA, yaitu adalah standar paling banyak digunakan di Amerika Serikat.
CDMA lebih murah dan mendukung transmisi kualitas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada jaringan 3G dengan kecepatan transmisi mulai dari 144 kbps, menawarkan kecepatan yang cukup untuk email, browsing web, dan belanja online, tapi terlalu lambat untuk video. Dan jaringan 4G memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi, 100 megapiksel per second download dan 50 megabyte per second untuk upload. Cukup untuk menonton video definisi tinggi pada smartphone Anda. Selanjutnya yaitu ada long term evolution atau biasa yang disebut LTE, dan Mobile Worldwide Interoperability for Microwave Access adalah standar 4G saat ini. Lanjutan materi sebelumnya yaitu jaringan nirkabel dan akses internet. Yang pertama itu ada Bluetooth, berguna untuk menciptakan jaringan wilayah pribadi kecil atau bisa disingkat PANS. Link ini hingga 8 perangkat dalam area 10 meter. Komunikasi berbasis radio dan dapat mengirimkan hingga 722 kbps pada band 2,4 GHz. Yang kedua itu ada Wi-Fi. Standar 802.11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel. Dapat mengirimkan hingga 11 Mbps di pita unlicensed 2,4 GHz dan memiliki jangkauan efektif 30 meter sampai 50 meter. Yang ketiga WiMAX IEEE, mengembangkan keluarga baru dari standar yang dikenal sebagai WiMAX. Standar 802.16 berbagai akses nirkabel hingga 31 mil dan kecepatan transmisi hingga 75 Mbps. Yang keempat RFID, yaitu sistem menyediakan teknologi untuk melacak pergerakan baru di seluruh rantai pasokan. Yang kelima WSNS adalah jaringan nirkabel yang saling berhubungan dan tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk memberikan pengukuran banyak titik atas ruang besar. Selanjutnya materi tentang kolaborasi. Kolaborasi dapat mendorong kinerja global di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Menurut survei yang dilakukan oleh Frost dan Sullivan atau Frost and Sullivan 2006, bahwa dampak dari kolaborasi pada kinerja adalah 2 kali lebih penting daripada agresivitas perusahaan dalam mengejar peluang pasar baru dan 5 kali lebih penting daripada lingkungan pasar eksternal. Selanjutnya teknologi kolaborasi. Teknologi kolaborasi digunakan luas adalah web conferencing atau web based meetings. Web conferencing banyak digunakan di perusahaan berkinerja tinggi. Sesuai perkiraan dari Network World bahwa 90% karyawan yang bekerja jauh dari kantor pusat, 40% yang bekerja di lokasi terpencil jauh dari supervisor mereka. Aplikasi untuk kolaborasi media komunikasi lama, email, video conferencing, fax, dan IMM, media yang lebih baru, blog, podcast, RSS, wiki, FOIP, web meetings, dan torrents. Demikian pemaparan materi dari kami. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat dipahami ya. Sekian dan terima kasih. See you.